Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pramita Hasan dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dengan NPM 251040130. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas saya dengan dosen pengampu Pak Vicky Sanjaya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, peramalan, dan pengendalian kualitas. Langsung saja di materi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen proyek yang berhasil tidak hanya memenuhi ketiga saranan, lingkup, waktu, dan biaya, tetapi juga memuaskan sponsor proyek sosial, lingkup, dan serta pelanggannya. Ada 4 kegiatan proyek, yaitu planning. Planning di sini adalah perencanaan. Dia harus menentukan tempat, sasaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organizing. Organizing ini adalah menyusun struktur organisasi, menyusun daftar personil organisasi berikut lingkup tugasnya. Yang ketiga yaitu action. Action di sini adalah penggeraknya. Penggerak yang dimaksud penggerak adalah kita menggerakkan suatu proyek itu dengan baik. Yang keempat adalah kontrol. Kontrol di sini tugasnya hanya mengawasi, melihat sampai manakah proyek tersebut. Contoh dari manajemen proyek. Yang pertama yaitu proyek konstruksi proyek, yang hasilnya berupa bangunan gedung, jabatan, jalan raya, jalan tol, dan lain-lain. Yang kedua, proyek penelitian dan pembangunan, yaitu melakukan suatu penelitian dengan mengembangkan sampai terciptanya suatu produk tersebut. Yang ketiga, proyek industri yang ketiga yaitu proyek industri manufaktur, yaitu kegiatan memulai dari perancangan sampai terciptanya suatu produk yang baru lalu dijual ke konsumen. Yang keempat, yang terakhir ini adalah proyek padat modal, yaitu suatu proyek yang membutuhkan modal yang besar, seperti misalnya membebaskan tanah yang luas, membeli barang maupun pengadaan suatu barang, pembangunan suatu fasilitas produksi, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan ada materi peramalan. Definisi peramalan. Peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Di sini tujuan peramalan adalah untuk memperoleh informasi mengenai perubahan di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi terhadap kegiatan perusahaan, terutama kegiatan penjualan perusahaan. Di sini ada contoh peramalan. Kita ambil dalam contoh peramalan jangka pendek, mencangkup waktu hingga 1 tahun, namun pada umumnya kurang dari 3 bulan. Contohnya merencanakan pembelian, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Jenis-jenis peramalan ada 3, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan permintaan. Dan karakteristik peramalan apa sih yang baik? Yaitu ada 3 juga, yaitu akurasi. Akurasi adalah dari suatu hasil peramalan diukur dari hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Dan yang kedua adalah biaya. Biaya adalah yang diperoleh dalam pembuatan suatu peramalan tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan metode peramalan yang sederhana,
mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi peramalan. Selanjutnya adalah materi pengendalian kualitas. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu pengendalian kualitas. Di sini saya akan menjelaskan yang sependek sepengetahuan saya tentang pengendalian kualitas atau tentang kualitas. Kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan karakteristik dan fitur atau bagian produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, ataupun dapat diartikan sebagai kemampuan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen. Pasti ada yang bertanya-tanya kenapa harus kualitas. Tentu di sini akan saya jelaskan kenapa sih harus kualitas. Pentingnya kualitas itu apa? Dalam dunia manufaktur telah mengalami perubahan dramatis waktu itu dalam kurun waktu kalau nggak salah itu 20 tahun terakhir. Tantangan bagi perusahaan untuk menjadi dan tetap kompetitif belum pernah, dan sekeras sekarang juga belum pernah itu. Landasan persaingan bukan berpusat pada biaya saja, tetapi pada jumlah faktor kesuksesan lain seperti kualitas, fleksibilitas, penyampaian, pelayanan, dan inovasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.